Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Saya Agustia dengan NIM 21034001. Saya Sakila dengan NIM 21034013. Saya Rizka Kurnia dengan NIM 21034004. Saya Ferdi Agisrianto dengan NIM 21034011. Kami di sini akan melakukan eksperimen efek fotolistrik. Tujuan dari eksperimen efek fotolistrik adalah yang pertama itu mengukur dan menghitung nilai konstanta Planck. Yang kedua, mengukur arus dan tegangan dari spectral lines atau garis spektrum pada frekuensi tetap dan intensitas yang berbeda. Yang ketiga, mengukur karakteristik arus dan tegangan dari spectral lines atau garis spektrum pada intensitas tetap dan frekuensi yang berbeda. Oke, selanjutnya alat dan bahan yang digunakan pada eksperimen efek fotolistrik. Yang pertama ada lampu merkuri. Yang kedua ada fotodioda. Yang ketiga ada track. Yang keempat ada DC current amplifier. Dan yang kelima itu ada tunable DC power supply. Selanjutnya yang keenam ada universal interface. Yang ketujuh software Pasco yang digunakan. Dan yang terakhir itu kabel penghubung. Persiapan. Pertama, memasang lampu merkuri dan kotak fotodioda pada lintasan seperti yang ditunjukkan. Sambungkan kabel daya dari kotak sumber cahaya merkuri ke stop kontak. Menyalakan lampu merkuri dan memanaskannya selama lebih kurang 10 menit. Hubungkan kabel day-end plug to day-end plug antara saluran A pada interface 850 dan amplifier arus DC. Menghubungkan kabel day-end plug to day-end plug antara saluran B pada interface 850 dan bagian catu daya yang berlabel min 4,5 volt hingga 0 volt. Kan penguat arus DC dengan cara menekan tombol pada bagian kiri atas. Penguat arus DC, putar saklar current range ke 10 pangkat min 13 ampere. Menekan tombol kalibrasi agar terbaca nilainya 0. Memutar ke knob sampai alat menunjukkan angka 0 ampere. Yang ketujuh, tekan tombol kalibrasi untuk meletakkannya di posisi out untuk mengukur. Hubungkan kabel ke fotodioda. Hubungkan kabel khusus BNC plug to BNC plug antara bagian bertanda K pada kotak fotodioda dan stop kontak BNC pada penguat arus DC. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang efek fotolistrik dengan dosen pengampu Dr. Riri Jonuarti, SPD, MSI. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Diska Kurnia. Kepada Diska Kurnia, dipersilakan. Saya akan menjelaskan mengenai materi efek fotolistrik. Efek fotolistrik merupakan fenomena terlepasnya atau keluarnya elektron dari permukaan konduktor atau semikonduktor ketika permukaan bahan tersebut dikenai oleh sinar cahaya. Dahulu, efek fotolistrik disebut dengan efek Hertz, namun sekarang digunakan dengan nama efek fotolistrik. Pada peristiwa efek fotolistrik, elektron yang terpancarkan ini disebut dengan foton. Ditinjau dari perspektif sejarah penemuan efek fotolistrik merupakan
salah satu tonggak sejarah kelahiran fisika kuantum. Efek fotolistrik hanya dapat terjadi jika energi foton datang lebih besar daripada rata-rata energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari permukaan logam. Energi ini dikenal sebagai fungsi kerja yang besarnya bergantung pada jenis logam dan sering disimbolkan dengan W0. Besarnya inilah yang menentukan frekuensi minimum atau frekuensi ambang yang dapat menghasilkan efek fotolistrik pada suatu permukaan logam. Reaksi antara foton datang dan elektron logam yang menghasilkan efek fotolistrik, energi seluruh foton diserap oleh elektron. Jika energi foton lebih besar daripada fungsi kerja logam, maka selisih antara energi foton dan fungsi kerja akan terbawa oleh elektron sebagai energi kinetik. Sehingga elektron-elektron tersebut dapat melintasi ruang vakum antara kedua plat logam dan menghasilkan arus fotolistrik dalam rangkaian. Dasar muatan elektron fotolistrik dapat ditentukan dengan memberikan potensial perintang atau stopping potensial dalam rangkaian untuk menghentikan arus fotolistrik. Oleh karenanya, persamaan untuk mencari nilai konstanta Planck dirumuskan dengan persamaan F sama dengan C per lambda, E sama dengan EK dikali W0, V0 sama dengan setengah mv kuadrat, sehingga H sama dengan delta V per delta F dikali E. Alat eksperimen yang digunakan yang pertama, mercury lamp and power supply in SE6609. Yang kedua, fotodioda in SE6609. Yang ketiga, rack in SE6609. Yang keempat, DC current amplifier. Yang kelima, DC power supply. Dan yang keenam, universal interface. Gustia, dipersilakan. Selanjutnya ada prosedur eksperimen. Yang pertama itu kita menyiapkan alat dan bahan yang ada pula langkah-langkahnya. Yang pertama itu memasang lampu merkuri dan kotak fotodioda sesuai urutan dan tidak disambungkan kabel apapun ke fotodioda terlebih dahulu. Yang kedua, menyambungkan kabel daya lampu merkuri ke sumber daya listrik dan menghidupkan lampu. Biarkan lampu memanas selama 10 menit dengan penutup tetap terpasang untuk keamanan. Yang ketiga, menghubungkan kabel antara amplifier arus DC dan interface serta sambungkan ke catur daya DC. Yang keempat, menghidupkan amplifier arus DC dan melakukan kalibrasi hingga menunjukkan angka 0. Yang kelima, memastikan semua sambungan kabel antara fotodioda, amplifier, dan catur daya telah terhubung dengan benar. Adapun eksperimen Untuk prosedur selanjutnya ada pengambilan data untuk eksperimen 1, 2, dan 3. Untuk prosedurnya bisa dilihat pada tampilan video di awal. Selanjutnya, tabel data. Untuk tabel data 1, hubungan antara tegangan henti dengan frekuensi. Yang pertama yaitu ada panjang gelombang. Kita menggunakan panjang gelombang 365, 405, 436, 546, dan 577. Di sini bisa dilihat frekuensinya dari 365 sampai yaitu frekuensinya 8,214. Untuk semakin tinggi panjang gelombangnya maka frekuensinya semakin rendah. Untuk tegangan hentinya yaitu min 1,83, min 131, min 1,13, min 0,652, dan min 0,540. Di sini tegangan hentinya juga semakin turun dan harusnya juga seperti itu. Selanjutnya itu ada tabel hubungan antara tegangan henti dengan intensitas cahaya. Ukuran celah 8 mm, 4 mm, dan 2 mm. Di sini tegangan hentinya juga semakin turun jika celahnya semakin kecil. Dan rata-rata tegangan hentinya yaitu min 1,05 volt dan sumbangan bakunya 0,126. Di sini ada hubungan kuat arus dengan tegangan. Di sini kita mendapatkan 35 data, bisa dilihat. Yang selanjutnya, hubungan kuat arus dengan tegangan dengan celah 4 mm dan panjang gelombang filter 4,3. Baik, terima kasih kepada Gustia. Untuk selanjutnya, pengolahan data akan dijelaskan oleh Alia. Baik, terima kasih moderator. Untuk tabel yang pertama itu mengenai hubungan antara tegangan henti dan frekuensi. Yang digunakan di sini adalah M itu sama dengan delta lambda per delta X. Untuk mana H per E itu sama dengan M, dan M tadi itu adalah min 4,274 kali 10 pangkat min 15 F/S. Untuk persen KSR-nya yang didapatkan adalah dari hitungnya min 4,136 kali 10 pangkat min 15 Fps itu dikurang dengan M yang diketahui, di mana min 4,274 kali 10 pangkat min 15 Fps per min 4,136 kali 10 pangkat min 15 Fps dikali 100% sama dengan 2,033% hasilnya.
Di sini pada tabel 1 untuk hubungan tegangan henti dan frekuensi ini memiliki 5 data, di mana untuk B-nya sama dengan min 1,83 volt, dikurang dari yang diketahui pada M di awal itu min 4,274 kali 10 pangkat 15 fps dikali dengan 8,214 kali 10 pangkat 14 Hz sama dengan 1,68. Hingga data kelima kami dapatkan min 0,540 volt dikurang dengan min 4,274 kali 10 pangkat 15 dikali dengan 5,196 kali 10 pangkat 14 Hz hasilnya sama dengan 1,68. Nah, untuk rata-ratanya itu dijumlahkan dari data pertama sampai data kelima dibagi dengan 5 di mana 1,74. Next. Nah, untuk tabel kedua itu mengenai hubungan antara tegangan henti dengan intensitas cahaya. Untuk rumus yang kita pakai yaitu ada V rata-rata itu jumlah dari XI jumlah data kita dibagi dengan N. Untuk data yang didapatkan ada 3, yaitu hasilnya min 1,16 ditambah min 1,07 ditambah min 0,914 dibagi dengan 3 hasilnya min 1,0448. Nah, untuk SD sendiri itu akar dari sigma XI dikurang X rata-rata dikuadratkan dibagi N. Jadi jumlah hasil total hasil terakhir itu ada 0,101627 volt. Next. Berikut grafik hubungan tegangan dan kuat arus untuk tabel 3 di mana mengenai hubungan antara tegangan dan kuat arus untuk celah 2 mm dan juga filter 436 nanomikro. Kemudian di sini kita bisa lihat ada data sebanyak 35 kali perulangan pembahasan. Nah, pada percobaan pertama itu memvariasikan nilai panjang gelombang dengan celah 8 mm untuk menentukan tegangan nanti, di mana percobaan ini arus listrik yang dihasilkan mendekati 0 ampere. Setelah diperoleh tegangan nanti, maka dilakukan lagi perhitungan nilai konstan Tapley dengan hasil pengukuran HU yang didapat itu min 4,274 kali 10 pangkat 15 fps, di mana untuk nilai konstan Planck secara teori itu 4,136 dikali 10 pangkat 15 fps. Jika dibanding dengan hasil pengukuran didapat, maka persentase yang kesalahan terjadi itu 2,003%. Kemudian percobaan kedua itu perhitungan yang dilakukan dengan nilai rata-rata tegangan hentinya itu sama dengan min 1,05. Standar deviasi yang didapat itu 0,101627 watt. Kemudian pada percobaan ketiga mengenai hubungan kuat arus dengan tegangan itu banding rendah, di mana graf melalui peningkatan. Semakin besar nilai tegangan maka arus akan semakin besar. Untuk tabel yang 3.2 itu menggunakan celah 4, di mana didapatkan bahwa grafik itu berbanding lurus dengan tegangan, tetapi terdapat 3 data yang mengalami kesalahan. Nah, untuk percobaan ketiga dan keempat yang didapatkan untuk kuat arus dan tegangan itu juga berbanding lurus antara kuat arus maupun tegangan. Sehingga digambarkan bahwa bagaimana elektron yang dilepaskan dari permukaan logam ini dapat berinteraksi dengan medan listrik. Ketika tegangan terus meningkat, maka arus akan mencapai titik jenuh yang mencerminkan jumlah maksimum elektron yang dilepaskan dan terdeteksi. Hubungan ini menunjukkan sifat kuantum cahaya karena V stop atau tegangan nanti berbanding lurus dengan frekuensi cahaya yang digunakan, di mana sesuai dengan persamaan EK sama dengan HF dikurang. Dan analisis hubungan ini menjadi dasar untuk menghitung konstanta Planck H dan memahami fenomena fotolistrik secara mendalam. Sekian saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alia. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan dari hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan dari tujuannya di mana, yang pertama, efek fotolistrik merupakan peristiwa pelepasan elektron dari permukaan logam. Jika energi foton lebih besar daripada fungsi kerja yang dimiliki logam, biasanya energi foton tergantung pada frekuensi energi. Untuk mendapatkan nilai konstanta Planck secara perhitungan, dapat digunakan persamaan 1.2. Dari hasil percobaan yang dilakukan, diperoleh nilai konstanta Planck sebesar 4,074 kali 10 pangkat min 15 elektron volt dengan KSR sebesar 2,003%. Yang kedua, untuk mengukur arus dengan frekuensi tetap dan intensitas berbeda. Didapatkan bahwa jika semakin besar nilai tegangan, maka nilai arus akan semakin kecil, berbanding terbalik. Yang ketiga, untuk mengukur arus dengan intensitas tetap dan frekuensi berbeda, nilai berbanding lurus dengan frekuensi. Baik, sekian penampilan dari kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.